Kalian tidak perlu tahu Bapak akan membawakan pelajaran apa dan siapa nama Bapak. Tapi di sini Bapak akan membawakan pelajaran sejarah. Pagi ini nggak pernah masak-masakan aja. Oh, bisa. Ini sejarah penting. Oh, sejarah penting. Ya. Kenapa tadi Bapak meminta kalian untuk bersemangat dalam menjawab? Karena pelajaran sejarah itu bukan hanya sekedar menghafalkan fakta yang sudah terjadi, tapi kita juga harus menggunakan emosi dan berempati tentang apa yang sudah terjadi. Itu di belakang jangan tidur. Oke. Ini di bawah fan aja semuanya, jangan terlalu tegang. Di sini Bapak akan membawakan sebuah metode yang berbeda. Karena biasanya sejarah itu menghafal cerita, lalu ulangan, kita jawab, kita hafal. Biasanya seperti itu, bukan? Ya. Di sini Bapak akan mengutip satu kisah yang terjadi dan bagian sejarah Indonesia, yaitu tanam paksa pada penjajahan Belanda. Ada yang pernah tahu? Tahu. Apa istilahnya tanam paksa? Kalau tahu. Paksain. Istilahnya itu adalah bukan, itu Jepang. Istilahnya adalah kultur stem cell. Pernah dengar? Nah, pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch itu datang dan menerapkan sistem tanam paksa kepada rakyat Indonesia. Jangan grogi, Pak. Ya, sistem tanam paksa ini ya yang terjadi di Indonesia adalah alat bantu dengar ya. Oke, balik. Ya, di mana barang-barang yang akan diekspor ke Belanda seperti kopi, tebu, pokoknya rempah-rempah dan nila itu. Bagi rakyat yang tidak memiliki tanah, dia harus bekerja selama 66 hari per tahun. Ya. Lupa. Dan rakyat yang punya tanah itu dia harus jual dengan harga yang murah. Bisa dibayangkan betapa tersiksanya rakyat Indonesia pada saat itu. Udah punya tanah, harus dibagi 20%-nya untuk tanam-tanaman yang harus diekspor ke Belanda dan dijual dengan harga murah. Lalu yang tidak punya tanah harus kerja. Ya. Lalu dampaknya apa? Dampaknya itu adalah rakyat jadi sengsara, miskin. Tuh. Itu yang dampak terhadap Indonesia, negara kita. Kalau dampak yang terjadi pada dunia Belanda, yang pertama, ekonomi mereka meningkat, rempah melimpah. Itulah yang terjadi pada kita dan bagian dari sejarah negara kita. Nah, seperti yang tadi Bapak sudah bilang, di mana pelajaran sejarah ini bukan hanya sekedar menghafalkan fakta, mengerti fakta dan sejarah yang sudah terjadi. Tapi di sini kita melibatkan emosi dan harus belajar untuk berempati dengan sesuatu yang sedang terjadi. Oke, dengan teman-teman di sini siapa yang di sini pandai bermain peran? Role play. Siapa nih? Petra. Pokoknya anak teater dah. Anak teater. Ya, nih Petra. Gua sih gua nggak bisa. Sini. Iya, sih, Irfan ya. Sini. Siapa namanya? Siapa? Reva. Ayo Reva sini. Nah, bentar. Ini seru. Ini adalah bagian dari sejarah supaya kita bisa mengerti, bukan hanya menghafal fakta dan sejarah, tapi kita bisa berempati menggunakan emosi. Oke? Jadi di sini
Siapa negara yang berperan sebagai rakyat yang tidak memiliki tanah. Jadi harus kerja 66 hari per tahun tanpa dibayar. Jadi jahat. Enggak, enggak jahat. Jadi Reva yang punya tanah. Rakyat kan tadi dijelasin tuh, rakyat yang punya tanah harus bagi 20%. Nah, di sini Bapak sebagai Belandanya. orang Belandanya. Oke. Jadi bisa begini. Woi. Wasyang. Gini. Udah mau ke? Gini, bahasa gini bahasa. Itu bahasa Belanda. Serius? Artinya good morning. Apa good morning? Nah, bacanya udah mau ke? Nah, karena lu rakyat, karena kamu rakyat, kamu harus balasnya kayak udah mau ke meni. Udah mau ke meni. Udah mohon meni. Nah, udah mau ke meni. Udah mohon meni. Itu kalau itu artinya kan kalau misalnya gini, udah mau ke, ini bahasanya. Udah mohon meni. Nah, Menir itu kali. artinya good morning sir, gitu. Udah mau ke meni. Udah mohon meni. Nah, Itu bener ya? tanah. Gila lah. Gak punya. Ini bayangin lu jadi rakyat Indonesia pada saat itu. Jadi ini yang salah. Ini kita harus bisa membayangkan supaya menggunakan emosi dan berempati tentang fakta sejarah yang sudah terjadi. Bayangin kalau sekarang itu di masa lalu, sekarang nih. Gitu. Jadi harus bekerja 66 hari per tahun karena nggak punya tanah. Gitu. Coba ulang lagi. Udah mau? Tanah. Enggak punya. Gila sih orang kaku. Lu mesti yang kayak ampun pak, hitungnya. Jangan gitu. Ayo kan ya. Aduh aja. Ya ini role play, ini simulasi. Ini cuma simulasi supaya kita bisa mengerti sejarah itu. Bukan hanya sekedar menghafal fakta, tapi bisa merasakan apa yang terjadi pada saat itu gitu. Ya. Ampun Tuan, aku tidak punya Tuan, tidak punya tanah. Ini coba. Aku punya tanah Tuan. Tidak punya tahan. Oke. Itu ya. Buka baju. Jangan Tuan. Oke, kira-kira gitu. Stand up comedy. Sekarang karena peran udah selesai, sekarang berperan sebagai suaminya Reva contohnya. Ya. Ceritanya. Ini pacarnya. Ini dia. simulasi itu. Ceritanya. Santai Pak. Jangan kamera tadi ambil Pak. Udah mau ke? Nice, jago nih. Oke. Bagikan tanah kamu 20% untuk pemerintah Belanda. Tidak bisa. Harus. Tidak bisa. Kita nggak punya tanah Tuan. Kita tanahnya sedikit banget Tuan. Kalian harus patuh. Tapi nanti kita makan apa, Tuan? Kalian masih punya 80% dari tanah kalian. 20%-nya harus dikasih ke kita. Kurang. Harus. Nggak bisa Tuan. Kasih atau Gimana, mati. Tuan? Berlutut, mohon dong. Ya Tuan, ampun Tuan. Jangan, Tuan. Jangan Tuan, ini tanah kita satu-satunya Tuan. 80% kurang Tuan. Banyak kamu. Mati dong. Mati. Emang mati. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Udah. Jadi gini guys ya. Terkadang pelajaran sejarah, udah, terima kasih. Kadang pelajaran sejarah itu
ternyata kan membosankan dan nggak seru gitu. Karena kayak aduh boring gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa membawa dengan metode belajar yang oke, yang seru, itu akan jadi sebuah cerita yang bisa masuk ke otak kita gitu. Sekarang Bapak punya pertanyaan berhadiah nih. Apa tuh? Tentang apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau yang benar-benar menyimak akan mendapatkan hadiah spesial nih. Pertanyaannya, kalau tahu langsung hut gitu ya. Tahun berapa Gubernur Jenderal Van den Bosch menerapkan tanam paksa? 1830. Jadi, salah satu contoh ketika sudah belajar menggunakan metode seperti ini langsung cepat tanggap. Ada hadiahnya, sebentar. Ya, ulangin. Ini. Oh. Terima kasih ya. Terima kasih. Dadah.